siang pada teman-teman. Sekarang kami akan menyaksikan materi tentang keamanan cyber dan privasi data kesehatan. Baik, selanjutnya pendahuluan. Yang pertama, keamanan cyber atau cyber security adalah upaya melindungi sistem informasi dari serangan, akses ilegal, kerusakan, dan pencurian. Yang kedua, privasi data kesehatan, yaitu perlindungan data medis pasien, rekam medis, identitas hasil pemeriksaan agar tidak disalahgunakan. Yang ketiga ada organisasi, yaitu transformasi digital kesehatan, rekam medis elektronik, telemedicine. Yang ketiga ada organisasi, transformasi digital kesehatan, rekam medis elektronik, telemedicine, aplikasi kesehatan, dan ancaman kebocoran data meningkat. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang jenis data kesehatan yang harus dilindungi. Yang pertama, identitas pribadi. Data ini mencakup informasi yang dapat mengidentifikasi individu secara langsung seperti nama lengkap, NIK, alamat, dan nomor telepon. Tujuannya untuk melindungi privasi pasien agar identitasnya tidak digunakan untuk pencurian data atau kejahatan identitas. Yang berikut yang kedua, data medis. Data ini berhubungan langsung dengan riwayat kesehatan pasien. Misalnya yang pertama riwayat penyakit, resep, alergi, dan hasil laboratorium. Tujuannya itu untuk menjaga kesehatan informasi medis pribadi yang sangat sensitif dan hanya boleh diakses oleh tenaga kesehatan berwenang. Yang ketiga, administratif, berisi informasi terkait proses, layanan, dan pembayaran kesehatan meliputi data pembayaran, asuransi, dan rujukan. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan data finansial atau administratif oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang berikut yang keempat, digital, merujuk pada bentuk elektronik dari data medis seperti yang pertama rekam medis elektronik dan gambar radiologi. Tujuannya untuk memastikan keamanan, penyimpanan, dan transmisi data digital agar tidak diretas atau bocor melalui sistem elektronik. Oke, selanjutnya ancaman keamanan siber pada data kesehatan. Yang pertama, malware dan ransomware, mengunci data medis dan meminta tebusan. Yang kedua, phishing dan social engineering atau penipuan untuk mendapatkan akses. Yang ketiga, insider threat atau kebocoran oleh staf internal. Yang keempat, hacking dan data breach, pencurian langsung dari server atau aplikasi. Yang kelima, device thief atau pencurian laptop atau gadget berisi data pasien. Yang keenam, load dan cloud attack, serangan ke perangkat medis digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak kebocoran data. Yang pertama ada individu dan pasien. Yang ketiga data pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas atau riwayat kesehatan bocor. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas atau diskriminasi. Misalnya karena penyakit tertentu, akibatnya pasien bisa mengalami kerugian finansial dan psikologis. Yang kedua ada institusi. Kebocoran data merusak reputasi lembaga karena dianggap tidak mampu menjaga keamanan informasi pasien. Selain itu, institusi bisa menghadapi tuntutan hukum dan mengalami kerugian ekonomi. Akibatnya hilangnya kepercayaan masyarakat dan potensi denda dari pelanggaran regulasi perlindungan data. Dan yang ketiga ada masyarakat atau pemerintah. Itu jika kebocoran terjadi secara luas, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem kesehatan nasional. Pemerintah pun akan dianggap gagal melindungi privasi warganya yang dapat menghambat layanan kesehatan di masa depan.
Di Indonesia ada beberapa regulasi penting. Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam melindungi data masyarakat dan penyalahgunaan. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Regulasi ini mengatur bagaimana data medis pasien harus dikelola dan dijaga kerahasiaannya oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur segala bentuk aktivitas digital termasuk keamanan data dalam sistem elektronik. Selanjutnya, regulasi internasional. Secara internasional ada beberapa standar utama yang diakui secara global. Yang pertama adalah HIPAA dari Amerika Serikat yang mengatur privasi dan keamanan data pasien di sektor kesehatan. Kemudian adanya DPR atau General Data Protection Regulation dari Uni Eropa yang memberikan perlindungan ketat terhadap data pribadi warga negara Uni Eropa. Dan yang terakhir ada ISO atau IEC 27001 yaitu standar ANISA. Dan yang terakhir ISO atau IEC 27001 yaitu standar internasional mengenai sistem manajemen keamanan informasi yang menjadi pedoman bagi berbagai organisasi di seluruh dunia untuk melindungi data mereka dari ancaman keamanan. Prinsip perlindungan data yang pertama itu kerahasiaan atau confidentiality, itu memastikan hanya individu yang berwenang atau dokter apoteker yang dapat melihat data pasien melindungi dari kebocoran. Yang kedua itu integritas atau integrity, itu memastikan data akurat, lengkap dan tidak diubah tanpa izin, contohnya menjaga kebenaran dosis obat atau melindungi dari kerusakan dan modifikasi. Yang ketiga itu ketersediaan atau availability, itu memastikan data dan sistem selalu dapat diakses oleh profesional kesehatan kapanpun dibutuhkan, terutama dalam situasi darurat atau melindungi dari downtime. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam menjaga privasi. Yang pertama ada teknologi, menggunakan sistem keamanan seperti enkripsi data atau saat disimpan maupun dikirim, barrier dan IDS atau IPS untuk mencegah serangan dan multifaktor authentication agar akses lebih aman, serta backup dan audit log untuk memulihkan dan memantau data jika terjadi pelanggaran. Yang kedua ada kebijakan dan prosedur yang dimana diterapkan SOP pengelolaan data pasien, sistem akses berbasis peran agar hanya pihak tertentu yang bisa membuka data sensitif dan dilakukan penilaian risiko secara rutin untuk mencegah kebocoran. Yang ketiga ada SDM yang dimana tenaga kesehatan perlu dilatih tentang keamanan data, diberi sosialisasi anti phishing untuk mencegah penipuan digital, serta dikenakan sanksi. Selanjutnya tentang teknologi modern. Yang pertama itu blockchain, yaitu integritas data. Yang kedua itu AI, yaitu deteksi anomali. Yang ketiga itu biometrik, autentikasi kuat. Yang keempat itu cloud security, yaitu rekam medis elektronik aman. Yang berikut studi kasus selanjutnya. Pada saat ini kita akan melihat dua contoh kasus yang nyata berkaitan dengan keamanan data dan sektor kesehatan, yaitu kasus Wannacry pada tahun 2017 dan kasus BPJS pada tahun 2021. Yang pertama itu kasus Wannacry pada tahun 2017. Kasus yang pertama ini adalah serangan sektor Wannacry yang terjadi pada tahun 2017. Serangan ini merupakan jenis kasus yang pertama itu adalah serangan cyber Wannacry yang terjadi pada tahun 2017. Serangan ini merupakan jenis serangan yang menyebar secara global yang melumpuhkan berbagai sistem komputer, termasuk sistem pelayanan kesehatan NHS di Inggris. Akibatnya, banyak rumah sakit tidak bisa mengakses data pasien dan layanan medis terganggu, sehingga operasi pun harus ditunda. Kasus ini menjadi peringatan penting tentang betapa rentannya sistem informasi kesehatan terhadap serangan
dibagikan secara ilegal di internet. Kebocoran ini menunjukkan masih banyak lemahnya sistem keamanan data di lembaga pemerintah dan pentingnya penerapan standar perlindungan data yang lebih kuat. Baik, kesimpulannya, data kesehatan merupakan informasi sensitif yang wajib dilindungi secara menyeluruh, baik dengan teknologi keamanan, kebijakan yang ketat, kesiapan sumber daya manusia, maupun kepatuhan terhadap regulasi. Perlindungan ini penting untuk menjaga hak pasien, melindungi reputasi institusi kesehatan, serta membangun kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan yang aman dan terpercaya.